Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia, pada video ini Ane akan membuktikan kepada tanpa ragu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya Yesus. Ane akan menunjukkan bukti-bukti kepada tanpa ragu bahwa Yesus berdoa. Kemudian Ane akan memaksa tanpa ragu untuk menjawab Yesus berdoa kepada siapa. Tanpa ragu pasti tidak punya jawaban lain selain mengakui bahwa Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton video ini sampai selesai. Tanpa ragu. Abdul, Tanpa ragu. Lihat nih. Matius 14 ayat 23, Matius 26 ayat 39, ayat 42, ayat 44, Markus 1 ayat 35, Markus 6 ayat 46, Markus 14 ayat 35, Lukas 3 ayat 21, Lukas 5 ayat 16, Lukas 6 ayat 12, Lukas 9 ayat 18, Lukas 9 ayat 28, Lukas 11 ayat 1, Lukas 22 ayat 32, Lukas 22 ayat 41, ayat 44, Yohanes 17 ayat 9, Yohanes 17 ayat 20 mencatat bahwa Yesus berdoa. wah, kamu sudah mulai baca Alkitab ya, Dul? Hah? Ente sudah tahu bahwa Yesus berdoa? Ya tahulah. Orang Kristen mana yang tidak tahu bahwa Yesus berdoa? Aha! Akhirnya ente ngaku bahwa Yesus berdoa. Emangnya saya pernah berkata bahwa Yesus tidak berdoa? Kenapa Yesus berdoa? Begini, Dul. Yesus adalah Tuhan yang datang untuk mengajar dan memberi teladan kepada manusia. Bagaimana Yesus bisa mengajar dan memberi teladan tentang berdoa kalau dia sendiri gak bisa berdoa? Seorang bos tidak bisa mengajar dan memberi teladan kepada karyawan jika si bos itu sendiri tidak tahu bagaimana caranya menjadi karyawan dan tidak tahu bagaimana caranya bekerja dengan baik. Ente salah tanpa ragu. Yesus berdoa karena dia bukan Tuhan. Hah? Kenapa kamu mengambil kesimpulan seperti itu, Dul? Karena Tuhan tidak perlu berdoa. Wah, itu cacat logika, Dul. Kamu berkata seperti itu, sama seperti berkata bahwa jika seseorang bekerja, berarti dia bukan bos, karena bos tidak perlu bekerja. Kamu berpikir seperti itu karena kamu bukan bos, dan kamu berangan-angan bagaimana rasanya jadi bos di dalam imajinasi kamu. Kamu tidak tahu bahwa sebenarnya bos bekerja lebih keras daripada karyawan. Gini deh, emangnya berdoa itu artinya apa sih, Dul? Sesuai KBBI, doa itu artinya permohonan dalam kurung harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Kalau sholat itu artinya apa, Dul? Sholat artinya ya berdoa. Kalau bentuk jamak dari sholat apa? Bentuk jamak dari sholat ya sholawat. Jadi, sholawat itu artinya adalah berdoa dalam bentuk jamak, kan? Iya. Nah, coba kamu baca Al-Quran surat 33 ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi Al-Quran surat 33 ayat 56 berkata bahwa Allah dan para malaikatnya berdoa bersama untuk Nabi. Jika kamu berkata bahwa Yesus bukan Tuhan karena dia berdoa, seharusnya kamu juga berkata bahwa Allah juga bukan Tuhan, karena Allah berdoa bersama para malaikatnya. Kalau kamu berkata bahwa Tuhan tidak perlu berdoa, saya juga berkata bahwa Tuhan tidak perlu bersolawat bareng para malaikat.
Ini tidak mungkin. Allah tidak mungkin berdoa bersama para malaikat. Tidak mungkin. Tapi Al-Quran berkata bahwa Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi. Aneh harus mencari akal untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya supaya Allah bersolawat, artinya bukan berdoa? Aha! Allah bersolawat artinya memberikan rahmat dan keridoan. Para malaikat bersolawat artinya memberikan permohonan ampun. Sedangkan umat muslim bersolawat artinya memberikan pengagungan kepada Rasulullah. Abdul. Satu kata yang sama di dalam satu kalimat begitu, kok masih pakai standar yang berbeda-beda? Padahal ayat itu jelas memerintahkan umat muslim untuk berdoa bagi Muhammad, karena Allah dan para malaikatnya aja berdoa bagi Muhammad. Tanpa ragi, ente tanpa otak. Saya memang tanpa otak untuk akal-akalin. Bagaimana caranya supaya Allah berdoa, artinya Allah bukan berdoa. Lagi pula, walaupun sholawat Allah adalah memberikan rahmat dan keridoan, tetap aja Allah memberikan rahmat dan keridoan dengan cara berdoa bareng para malaikat kan? Dul, berdoa yang isinya memberikan rahmat dan keridoan itu adalah hal biasa. Saya aja sering kok berdoa isinya memberikan rahmat dan keridoan bagi orang lain. Ente menyamakan diri dengan Tuhan. Bukan, Dul. Saya cuma mengatakan realita bahwa saya biasa berdoa yang isinya memberikan rahmat dan keridoan bagi orang lain. Saya tidak mau berdoa yang isinya memberikan kutuk dan sumpah serapah bagi orang lain. Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapaknya lah. Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat Lukas 6 ayat 12 terjemahan lain. Dikatakan bahwa Yesus berdoa kepada Allah. Iya, LAI memang menerjemahkan ayat itu begitu. Tetapi, kamu jangan berpikir bahwa Allah di dalam Alkitab adalah nama diri. Allah di dalam Alkitab itu hanya gelar atau jenis. Sama seperti bos dan karyawan hanya gelar atau jenis. Walaupun seseorang dipanggil Pak Bos, bukan berarti namanya adalah bos. Di dalam Yohanes 10 ayat 34, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah Allah dengan mengutip Mazmur 82 ayat 6. Bahkan di dalam Ulangan 4 ayat 28, batu dan kayu yang disembah juga disebut Allah. Jadi, Allah di dalam Alkitab itu hanyalah sebuah kata, bukan nama. Arti Allah di dalam Alkitab terjemahan LAI adalah dewa, tidak lebih, tidak kurang. Pokoknya Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, Dul. Yesus bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kepada Bapaknya. Siapa Bapak yang Yesus maksud kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu sedang mencoba berbohong kepada siapa sih, Dul? Tuhanmu mengaku di dalam Al-Quran 112 ayat 3 bahwa dia tidak punya anak. Jadi, Yesus bukan anaknya Tuhanmu dan Tuhanmu bukan Bapaknya Yesus. Yesus bukan berdoa kepada Tuhanmu. Jadi Yesus berdoa kepada siapa? Kan sudah saya katakan tadi kepada Bapaknya. Siapa Bapaknya? Dul, kamu nggak usah nanya siapa Bapaknya Yesus, karena kamu nggak kenal dan kamu nggak akan kenal. Hal itu sudah dikatakan dengan sangat jelas oleh Yesus di dalam Matius 11 ayat 27 dan Lukas 10 ayat 22. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan ente ada berapa? Ada satu. Tuhannya ente Yesus atau Bapaknya? Yuk kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu dewa saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi Yesus berdoa kepada Bapaknya. Aneh pusing. Begini Dul, coba berhenti melihat bahwa doa itu cuma satu arah. Doa itu adalah komunikasi dua arah. Coba kita lihat doa Yesus di dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Di sini kita bisa melihat ada keinginan sang anak dan ada keinginan sang bapa. Sang anak meminta kepada sang bapa supaya cawan itu diambil dari dia. Sang bapa meminta kepada sang anak supaya cawan itu tidak diambil dari dia. Dengan kata lain, sang anak berdoa kepada sang bapa supaya cawan itu diambil dari dia, dan sang bapa berdoa kepada sang anak supaya cawan itu tidak diambil dari dia. Apakah sang anak bisa menolak keinginan sang bapa? Bisa. Sang anak bisa tidak mengabulkan doa sang bapa. Tetapi sang anak memilih untuk mengabulkan doa sang bapa. Jadi, kalau kamu bisa paham bahwa doa bukan hanya satu arah, tetapi dua arah, maka kamu bisa paham bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengabulkan doa sang bapa. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 1-3 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa, dan firman itu adalah dewa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan dewa, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba direnungkan pelan-pelan ya, Dul. Penonton, jangan bagikan video ini ya. Seperti di surga, berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah.
jangan